بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Bagaimana puasanya hari ini? Apakah masih semangat? Masya Allah, semangat ya hari ini ya puasanya. Pada kesempatan kali ini, Bu Ica akan berkisah atau menceritakan seorang nabi yang memiliki gelar bapaknya para nabi. Ada yang tahu? Betul sekali, Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke, Bu Ica akan menceritakan dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada suatu hari, di tempat yang bernama Babilonia, berkuasa seorang raja yang bernama Raja Namrud. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Oke, Bu Ica lanjut ya. Raja Namrud adalah raja yang berkuasa di Babilonia, yaitu di mana tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Suatu hari, Raja Namrud itu bermimpi bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang dapat menggulingkan kekuasaannya. Wah, Raja Namrud merasa ketakutan sekali anak-anakku sekalian. Maka dari itu, Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh pasukannya, jika ada anak laki-laki yang lahir, maka hendaknya untuk dibunuh. Wah, bagaimana perasaan kalian kalau tinggal di masa itu? Pasti orang-orang tua kalian akan ketakutan sekali ya. Suatu ketika, ternyata memang ibu Nabi Ibrahim alaihi salam sedang menandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibunya dan ayahnya pun ketakutan jika nanti yang akan lahir adalah anak laki-laki. Singkat cerita, lahirlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya dan ibunya sangat ketakutan jika suatu saat para pasukan Raja Namrud mengetahui kelahiran Nabi Ibrahim. Akhirnya, Nabi Ibrahim disimpan di sebuah gua oleh orang tuanya. Padahal Nabi Ibrahim masih baik loh, masih butuh kasih sayang orang tua, ya kan? Tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah, Nabi Ibrahim dijaga dan dapat tumbuh dengan baik hingga dewasa. Karena Nabi Ibrahim tinggal di sebuah gua yang dimana pengetahuannya sangat minim sekali, dan lingkungan Nabi Ibrahim itu dikelilingi orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan ada loh yang menyembah bulan, bintang, juga matahari. Tapi ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, apakah Tuhan-Tuhan itu pantas aku sembah? Apakah bulan, matahari, maupun berhala itu pantas aku sembah? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk untuk Nabi Ibrahim dapat memikirkan hal tersebut, untuk memikirkan hal-hal yang dianggap Tuhan oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian, pada suatu hari, Nabi Ibrahim memperhatikan langit. Di langit, Nabi Ibrahim melihat bintang. Kata Nabi Ibrahim, wah, sepertinya ini Tuhanku. Namun ketika bintang itu hilang, tenggelam ketika senja tiba, Nabi Ibrahim kemudian berpikir, Aku tidak suka apapun yang bisa tenggelam, katanya, yang bisa hilang. Karena sesungguhnya Tuhan itu bersifat sempurna, tidak akan tenggelam, pasti ia akan selalu ada. Kemudian Nabi Ibrahim memperhatikan sebuah bulan yang bersinar terang pada malam hari, anak-anakku sekalian.
Ketika pagi tiba, ternyata bulan pun tenggelam juga, anak-anakku sekalian. Coba kalian berpikir, apakah bulan dapat dikatakan Tuhan jika memang dia bisa tenggelam ataupun menghilang? Tentunya tidak kan? Nah, pada siang hari, Nabi Ibrahim memperhatikan matahari. Matahari ternyata bersinar lebih terang dari bulan. Bahkan dia ukurannya lebih besar, teman-teman, daripada bulan. Wah, kata Nabi Ibrahim, sepertinya ini Tuhanku. Dia bahkan lebih besar ukurannya. Tapi ternyata matahari pun tenggelam, anak-anakku sekalian. Dan tidak kekal bersinar. Akhirnya, Nabi Ibrahim berpikir, wah, sepertinya ada kekuatan yang lebih besar dari semua ini, yang lebih besar dari bintang, yang lebih besar dari bulan, bahkan yang lebih besar daripada matahari. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim bahwa sesungguhnya yang berkuasa, yang pantas disembah sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengajak orang-orang sekitarnya untuk menyembah Allah. Tentu saja sifat-sifat orang zaman jahiliyah itu mereka memang sangat menjunjung tinggi agama yang dititipkan atau diwariskan oleh nenek moyangnya. Nabi Ibrahim pun diejek, dicemooh oleh semua orang-orang sekitarnya. Apakah menurut kalian Nabi Ibrahim akan menyerah? Tentu tidak ya. Tidak, karena Nabi Ibrahim merupakan nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luas. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki gelar Ulul Azmi atau disebut dengan nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat besar. Suatu hari, orang-orang di Babilonia itu mengadakan sebuah perayaan besar di luar Babilonia. Nah, ada satu orang yang tidak ikut. Menurut kamu kira-kira siapa yang tidak ikut? Betul sekali, Nabi Ibrahim tidak ikut untuk merayakan perayaan tersebut. Nabi Ibrahim menyusun sebuah siasat untuk menyadarkan orang-orang di sekitarnya, untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana Nabi Ibrahim yang pertama adalah menghancurkan berhala-berhala yang dari mulai yang kecil hingga yang terbesar, anak-anakku sekalian. Ia hancurkan mulai dari yang kecil-kecil hingga tersisa satu berhala yang sangat besar. Nah, setelah semuanya hancur, Nabi Ibrahim meletakkan kapak yang ia gunakan di leher berhala yang sangat besar, yang paling besar. Singkat cerita, orang-orang di sana setelah merayakan perayaannya kembali ke sana, kembali ke tempat tinggalnya. Wah, betapa terkejutnya mereka. Apa yang mereka lihat? Anak-anakku sekalian, betul, semua sesembahan mereka, semua berhala yang mereka sembah sudah hancur berkeping-keping. Wah, mereka marah, mereka terkejut. Siapa yang melakukan ini semua? Siapa kira-kira yang bisa berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, katanya begitu. Akhirnya ada satu orang yang curiga kepada Nabi Ibrahim. Kok bisa Nabi Ibrahim dicurigai? Jelas, karena Nabi Ibrahim pertama tidak ikut pergi merayakan hari besar mereka. Lalu mereka pun mengetahui bahwa selama ini yang menentang mereka untuk menyembah berhala adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian semua mata tertuju pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Lalu kalau jika bukan kamu, siapa? Yang menghancurkan berhala-berhala tersebut adalah berhala itu yang paling besar. Lihatlah, kapak yang sudah digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu terdapat pada lehernya. Semuanya pun terheran dan berkata, bagaimana mungkin berhala dapat menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Bahkan untuk bicara dan bergerak pun mereka tidak bisa. Sudah ketahuan dong jawabannya apa? Bagaimana mungkin, kata Nabi Ibrahim, kamu menyembah Tuhan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun ataupun memberikan mudarat sedikit pun kepada kamu. Kamu tahu Tuhanmu tidak bicara, kamu tahu Tuhanmu tidak bisa menggerakkan. Bagaimana kamu bisa menyembah Tuhan yang seperti itu?
yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada kamu. Beberapa orang tersadar akhirnya dengan perkataan Nabi Ibrahim. Akhirnya orang-orang di sana, bagi orang-orang yang masih memegang teguh kepercayaan mereka dari nenek moyang mereka, bertindak bahwa ya sudah, Nabi Ibrahim kita bakar saja gitu. Akhirnya Ibrahim dibakar, sudah disediakan kayu bakar dan hendak dibakar oleh orang-orang sekitar mereka yang masih menyembah berhala itu. Wah, bagaimana kalau kamu di posisi Nabi Ibrahim? Pasti akan ketakutan sekali kan? Bagaikan nyawa sudah di ujung tanduk. Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang sudah siap untuk membakar dirinya. Pada mulanya, malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menolak. Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya yang Maha Esa, dapat menolongnya. Dari sekian bantuan, akhirnya Nabi Ibrahim tetap berpegang teguh kepada tauhidnya, percaya kepada Allah bahwa yang akan menolongnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian. Kemudian api pun merambat kayu-kayu yang mengelilingi Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Semuanya takjub ketika Nabi Ibrahim terbakar, tapi Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Apalagi hangus, Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Semua mata terbelalak melihat Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim bisa selamat? Tapi akhirnya Nabi Ibrahim pun dibebaskan. Sebagian orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah melalui pernyataan Nabi Ibrahim mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita teladani kisah Nabi Ibrahim ini. Tidak pantang menyerah, juga berbuat kebaikan walaupun orang-orang di sekitarmu pernah berbuat keburukan kepadamu. Tetaplah menjadi orang yang baik, anak-anakku sekalian. Nah, kamu dapat berserah diri kepada Allah di setiap keadaan. Walaupun ketika keadaanmu sekalipun sangat susah sekali, tapi tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolongmu dan akan selalu berada di sisimu. Demikian kisah yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian dapat mencontoh kisah Nabi Ibrahim ini agar tetap patuh kepada orang tua, tetap rajin belajar, dan selalu berbuat baik, dan selalu berada dalam ketakwaan untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berdoa, iya, tangannya diangkat, iya, kepalanya ditundukkan, iya, berdoa mulai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan atas rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Amin.